Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinita Rismayanti dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 30. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara praktikum VPN pada web TKJ. Nah, topologinya seperti ini, yang dimana saya menggunakan dua router. Router ini diimplementasikan menjadi mikrotik, yaitu mikrotik PPT server dan mikrotik PPT client, yang dimana mikrotik ini menyambung ke klien A dan klien B. Kemudian mikrotik ini akan disambungkan ke sambungan internet atau sambungan WiFi. Pertama, kalian harus menyambungkan laptop dengan sambungan internet atau WiFi. Kemudian kalian masuk ke VirtualBox. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua virtual machine dari mikrotik, yang dimana masing-masing mikrotik ini mempunyai 3 adapter. Adapter yang pertama yaitu bridge adapter yang menyambungkan ke internet. Kemudian untuk adapter kedua menggunakan internal network, dan adapter ketiga menggunakan internal network. Nah, seperti ini, masih sama pada mikrotik server yang satunya. Kemudian untuk kliennya ini saya menggunakan Windows XP, yang dimana hanya menggunakan satu adapter saja, yaitu internal network. Kemudian kita ke mikrotik server, lalu ke show atau kalian bisa start. Nah, di sini kemudian kita masuk ke Winbox, lalu masuk ke Winbox dengan MAC address yang muncul pada Winbox-nya. Kemudian kita masuk ke IP, lalu ke DHCP client. Nah, di sini kita tambahkan dengan cara klik tambah atau klik add. Kemudian interface-nya ini either 1, kemudian klik apply lalu OK. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Statusnya bound, karena kita sudah menyambungkan ke internet. Maka IP ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, seperti ini. 192.168.43.44. Ini IP yang otomatis muncul dari sambungan internet. Kemudian kita masuk ke IP, lalu ke address. Nah, pada address ini kita akan menambahkan addressnya. Yang pertama, kita tambahkan 192.168.10.1 untuk interface-nya yaitu ether 2. Kemudian klik apply lalu OK. Kalian dapat menambahkannya dengan cara klik add, kemudian kalian tambahkan address-nya, kemudian interface-nya kalian pilih, lalu kalian apply lalu OK. Di sini saya sudah mengaturnya. Kemudian untuk ether yang ketiga menggunakan address 172.30.1/1/24. Kemudian interface-nya ditujukan untuk ether 3. Kemudian apply lalu OK. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini adalah IP yang didapat dari internet, yaitu ether 1. Kemudian kalau sudah mengatur IP, kita ke IP lalu ke firewall, kemudian ke NAT. Nah, di sini kita klik tanda tambah, kemudian ke general. Nah, pada chain ini kita ganti menggunakan src-NAT. Kemudian beralih ke out interface, kita ganti ether 1, lalu ke tab action. Nah, di sini kita gunakan masquerade. Seperti ini, kemudian klik apply lalu OK. Berhubung saya sudah mengaturnya, maka akan tampilan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik close, lalu kita akan mengatur. Nah, setelah itu masuk ke menu PPP, kemudian ke interface. Nah, di sini pada interface ini kita klik PPTP server. Kemudian klik tanda kotak ini sehingga akan muncul tanda checklist pada enable. Kemudian klik apply lalu klik OK. Kemudian kita masuk ke
secret. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Untuk name-nya kita ganti pptp seperti ini. Berhubung saya sudah mengaturnya, jadi kita lihat konfigurasinya saja. Nah, untuk name-nya ini pptp, kemudian password-nya ini saya gunakan 1-8. Kemudian untuk service-nya ini pilih pptp yang ini. Lalu untuk profilnya ini awalnya default, kita ganti default encryption. Kemudian untuk local address-nya ini menggunakan IP yang didapat dari sumber internet atau yang dinamik. Nah, 43.44 yang ini. Kita gunakan IP yang ini. Lalu untuk remote address-nya ini IP dari MikroTik client. Jadi kita cek IP kemudian address. Nah, di sini remote address-nya ini adalah IP yang didapat dari sumber internet dari IP client. Atau kalian bisa cek DHCP client. Nah, ini 43.11. Kemudian kalian klik apply lalu klik OK. Maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian masuk ke MikroTik client B ini, lalu kita ke IP, lalu ke address. Kemudian kita tambahkan pada Ether 2 dan Ether 3 dengan cara klik tanda tambah ini. Nah, seperti ini, kemudian kita ketikkan address dan interface yang ditujukan, kemudian klik apply, lalu OK. Nah, di sini pada Ether 2 saya mengatur IP-nya yaitu 192.168.10.2/24 yang saya tujukan pada Ether 2. Kemudian klik apply lalu klik OK. Kemudian untuk Ether 3 ini saya menggunakan IP 192.168.0.1/24 yang saya tujukan pada Ether 3. Kemudian klik apply lalu OK. Nah, setelah kita menambahkan sebuah IP, kemudian kita ke PPP. Nah, di sini di samping tanda tambah ini ada segitiga menghadap ke bawah ini, kalian klik. Kemudian klik PPTP client. Nah, di sini kita akan mengaturnya. Pada general ini name-nya terserah. Kemudian DLout-nya ini kita masukkan IP-nya. Kita lihat konfigurasi saya. General ini saya gunakan pptp mainout 1. Kemudian DLout ini adalah IP dari ini. Salah. Kemudian ke DLout, lalu IP ini adalah IP yang ada pada klien, MikroTik server. Kita lihat terlebih dahulu address. Nah, di sini tertera 192.168.10.1. Nah, seperti ini. Kita menggunakan IP dari MikroTik servernya. Kemudian usernya ini kita masukkan user yang sudah kita buat tadi, pptp, passwordnya juga 1-8. Kemudian profilnya ini kita ganti default encryption. Lalu klik apply, lalu OK. Maka akan muncul tulisan R yang artinya running. Setelah muncul tulisan running pada MikroTik client ini, kita masuk ke MikroTik server. Kemudian ke PPP, lalu active connection. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini. Caller ID 192.168.10.2. Masuk ke MikroTik client, kemudian ke IP, lalu ke address. Nah, maka akan muncul IP pptp out 1 ini, yaitu 192.168.43.11.
Kemudian kita MikroTik server. Kemudian kita ke IP, lalu ke root. Nah, di sini kita akan menambahkan dengan cara klik tanda tambah. Kemudian DHT address-nya ini adalah IP 192.168.0.0/24. Kita lihat settingannya seperti ini. DHT address-nya 192.168.0.0/24. Kemudian untuk gateway-nya kita pilih PPTP yang sebelah ini. Kemudian type-nya unicast. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Maka akan muncul AS seperti ini, yang artinya aktif static AS ini. Setelah itu kita beralih tempat ke MikroTik line B. Kita ke IP, kemudian ke roots. Nah, di sini kita tambahkan yaitu DHT address-nya 172.30.0.0/24. Kemudian gateway-nya kita pilih PPTP min out 1. Kemudian type-nya unicast, kemudian apply, lalu OK. Maka akan muncul AS yang artinya aktif static. Kemudian kita ke terminal, lalu kita ping 192.168.10.2. Nah, maka hasilnya TTL. Kita coba pada klien B. Kita ke new terminal, kemudian kita ping dengan menggunakan IP dari MikroTik server. Nah, maka hasilnya TTL. Kemudian kita ke Windows XP. Kemudian kita ke Start, lalu kita ke Control Panel. Kemudian ke Network and Internet Connection. Lalu ke Network Connection. Kita tunggu. Kemudian ke Local Area Connection. Lalu ke Properties. Kemudian ke Internet Protocol. Nah, di sini saya sudah mengatur IP-nya secara statik, yang dimana IP address-nya 172.30.02. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 172.30.0.1. Kemudian untuk DNS servernya 8.8.8.8. Kemudian klik OK, kemudian close. Nah, kemudian kita ke start, lalu ke command prompt, kita cek ping 172.30.0.1. Nah, maka Windows XP ini sudah terhubung ke MikroTik-nya. Kemudian kita akan membuat VPN. Sebelumnya kita kembali terlebih dahulu. Lalu kita cek Windows Firewall-nya apakah aktif atau tidak. Nah, kalau sudah tidak aktif, berarti kita lanjut untuk ke VPN-nya. Kita kembali lagi ke Network Connection. Kemudian ke Create a New Connection. Nah, di sini kita klik Next. Kemudian untuk yang ini kita pilih Connect to the Network at my workplace. Kemudian Next. Kemudian ini kita pilih Virtual Private Network Connection. Klik Next. Kemudian untuk company name-nya saya buat Trinita. Kalian buat sesuka kalian, sesuai keinginan kalian.
Di sini saya menggunakan Trinita, kemudian klik next. Nah, untuk IP address-nya ini kita isikan IP dari mikrotiknya tadi, 172.30.0.1. Kemudian klik next. Nah, kemudian finish. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisikan username dan passwordnya yang sudah kita buat pada Winbox yang tadi, yaitu kita masukkan username-nya pptp, kemudian passwordnya 123456778. Kemudian klik connect. Nah, kita tunggu. Kita klik 2 kali, kemudian kita masuk ke details. Nah, ini sudah tertera bahwa IP address-nya yaitu 192.168.43.44, kemudian client IP address-nya 192.168.43.11, yang dimana server IP address ini adalah IP yang terdapat pada mikrotik server. Kemudian untuk client IP address ini IP yang terdapat pada mikrotik client, yang dimana masing-masing IP ini didapat dari sumber internet. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.